Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting tapi seringkali diabaikan. 5 dosa besar yang sering dianggap sepele. Mungkin kita tidak menyadarinya, namun dosa-dosa ini bisa berdampak besar pada kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jadi, mari kita telusuri bersama dan jangan sampai kita terjebak dalam dosa-dosa tersebut. Simak videonya sampai selesai. Yang pertama adalah meninggalkan sholat. Sahabat muslim, sholat adalah tiang agama. Bayangkan, seperti rumah tanpa tiang, ia akan runtuh dan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Begitu juga kehidupan kita tanpa sholat. Tapi, seringkali kita menunda-nunda atau bahkan meninggalkan sholat dengan berbagai alasan, entah karena kesibukan pekerjaan, rasa malas, atau sekadar ingin beristirahat lebih lama. Padahal, sholat adalah kewajiban utama yang harus kita laksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa saja yang meninggalkannya maka dia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk meninggalkannya. Bayangkan, sahabat, jika kita meninggalkan sholat, kita kehilangan momen berharga untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan, dan memohon petunjuknya. Sholat adalah waktu kita untuk merenung, bersyukur, dan memperbaiki diri. Yuk, jangan remehkan sholat kita. Mari kita jadikan sholat sebagai prioritas utama, karena di dalam sholat terdapat ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan sejati. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Sahabat muslim, betapa besar kasih sayang dan pengorbanan orang tua kita. Dari sejak kita dalam kandungan, ibu kita menahan segala kesakitan dan kesulitan. Ayah kita bekerja keras untuk memastikan kita mendapatkan kehidupan yang layak. Namun, kadang kita lupa atau bahkan mengabaikan pentingnya berbakti kepada mereka. Islam sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menempatkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua setelah kewajiban menyembah Allah. Menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang tua dalam Islam. Bayangkan, sahabat, betapa kecewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita bersikap kasar, tidak menghormati, atau bahkan mengabaikan orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu, jangan sampai kita mengundang murka Allah dengan bersikap durhaka kepada mereka. Kita harus selalu ingat untuk menghormati, menyayangi, dan membantu orang tua kita. Bukan hanya karena mereka telah merawat dan membesarkan kita, tetapi juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih dan kasih sayang kita kepada orang tua. Tanyakan kabar mereka, dengarkan cerita mereka, dan bantu mereka dengan ikhlas. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapatkan ridho mereka, tetapi juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, gibah atau menggunjing. Sahabat muslim, tanpa kita sadari, seringkali kita terjebak dalam obrolan yang membicarakan keburukan orang lain. Mungkin saat sedang berkumpul dengan teman-teman atau dalam percakapan sehari-hari, kita merasa membicarakan orang lain itu hal yang sepele. Padahal, dosa gibah ini sangatlah besar dan berdampak buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman, "Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain." Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menggambarkan betapa menjijikkannya perbuatan ghibah. Membicarakan keburukan orang lain sama saja dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ghibah adalah kamu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu di belakangnya." Hadis riwayat Muslim. Jadi, ghibah bukan hanya sekadar membicarakan keburukan, tetapi juga hal-hal yang sebenarnya tidak disukai oleh orang yang dibicarakan, meskipun itu benar adanya. Selain itu, ghibah dapat merusak hubungan sosial kita. Ketika seseorang tahu bahwa kita telah menggunjingnya, kepercayaan dan hubungan baik akan hancur. Sungguh, ghibah hanya membawa kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat adalah memakan harta riba. Sahabat Muslim, banyak dari kita yang tidak menyadari bahaya besar yang terkandung dalam praktik riba. Di zaman sekarang, riba bisa kita temukan dalam berbagai bentuk transaksi keuangan, mulai dari pinjaman dengan bunga tinggi hingga investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba dengan sangat tegas. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Ayat ini menjelaskan bahwa riba tidak akan membawa berkah, justru akan merusak harta kita. Sebaliknya, sedekah yang tulus akan membawa keberkahan dan menyuburkan harta kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa saja itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita mukmin yang baik-baik berbuat zina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sabda ini, kita bisa melihat bahwa memakan riba termasuk dalam dosa besar yang sangat membinasakan. Sahabat, riba tidak hanya merusak individu yang terlibat di dalamnya, tetapi juga dapat merusak perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Riba menciptakan ketidakadilan, memperbesar kesenjangan antara yang kaya dan miskin, serta mengakibatkan krisis keuangan yang berdampak luas. Terakhir, berbuat zina. Sahabat Muslim, pergaulan bebas yang tidak sesuai syariat seringkali dianggap sepele oleh sebagian orang. Dalam kehidupan modern ini, kita sering melihat atau mendengar kisah-kisah yang meremehkan batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Namun, kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan keras tentang bahaya perbuatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini dengan tegas melarang kita untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Perintah ini menunjukkan betapa seriusnya dosa zina dan betapa pentingnya kita menjaga diri dari perbuatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah daripada seseorang yang menumpahkan air maninya pada rahim yang tidak halal baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa zina adalah dosa besar yang mendekati kesyirikan dalam hal keburukannya. Zina tidak hanya merusak diri pelakunya, tetapi juga berdampak buruk pada keluarga dan masyarakat. Perbuatan ini bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga, penularan penyakit, dan berbagai masalah sosial lainnya. Bayangkan betapa besar dampaknya jika kita terjerumus dalam perbuatan zina. Sahabat Muslim, itulah 5 dosa besar yang sering dianggap sepele. Meskipun mungkin tampak kecil atau remeh dalam pandangan sebagian orang, dosa-dosa ini memiliki dampak besar baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berusaha untuk menjauhi dan menghindari perbuatan-perbuatan ini. Ingatlah selalu untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh jika pernah melakukannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin." Mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan berbuat kebaikan. Selain menjauhi dosa-dosa besar, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, seperti sholat, sedekah, dan membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajarannya. Ya Allah, bimbinglah kami selalu ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Jadikanlah hati kami lembut dan taat kepadamu, dan jauhkanlah kami dari perbuatan yang Engkau murkai. Sahabat Muslim, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberkahi kita dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.